Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan rencana program sekolah yang berpihak pada murid. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini bertanya, kaitan itu seperti apa? Ini foto dari kaitan. Di sini saya membuat program dengan judul yaitu kaitan. Kaitan itu sendiri singkatan dari kantin kelasku, higienis dan menyehatkan. Kemudian latar belakang dari program tersebut itu adalah yang pertama itu adalah tingginya konsumsi makanan tidak sehat. Di sini banyak siswa itu mengkonsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, atau minum manis yang kurang bergizi. Jadi mungkin permasalahan ini hampir dimiliki oleh semua sekolahan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya variasi makanan sehat. Pilihan makanan sehat di kantin sekolah itu seringkali terbatas atau mungkin kurang menarik. Yang ketiga adalah masalah kebersihan. Kondisi kebersihan kantin sekolah, terutama itu di tempat saya, itu belum memenuhi standar yang baik sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan anak. Yang keempat adalah keinginan untuk melibatkan siswa di dalam kegiatan positif. Di sini memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri terutama, kemudian bagi lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan bermakna. Yang berikutnya adalah menekankan pentingnya kompetensi abad 21 yaitu termasuk keterampilan berpikir kreatif dan kolaboratif. Karena di sini nanti di dalam menyiapkan kantin sekolah itu tidak hanya siswa saja yang terlibat, nanti ada guru, kemudian orang tua juga atau pihak-pihak luar untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian latar belakang berdasarkan strategi agensi. Yang pertama adalah suara. Di sini program ini memberikan ruang bagi siswa untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu mulai dari pemilihan jenis makanan. Nanti makanan apa yang ingin dijual. Nah, mungkin ada anak-anak itu saya suka makanan A, saya suka makanan B. Nah, di sini nanti bisa ditampung, kemudian nanti dijual atau dijual di dalam kantin kelas tersebut. Kemudian riset kemasan dan yang berikutnya adalah penentuan harga jual. Kemudian pilihan. Di sini siswa diberikan kebebasan untuk memilih jenis makanan yang akan dijual tadi, asalkan memenuhi kriteria sehat dan higienis. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakomodasi preferensi teman sekelas. Kemudian kepemilikan dengan terlibat aktif di dalam tahap proyek, mulai dari perencanaan, kemudian membuat, kemudian memasarkan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dari kegiatan tersebut. Siswa itu akan merasa memiliki atas kantin kelas tersebut. Mereka akan merasa bangga dengan hasil kerja mereka dan termotivasi untuk menjaga keberlangsungan kantinnya. Kemudian tujuan dari program kaitan tadi, yang pertama yaitu kognitif, itu siswa mampu memahami konsep dasar kewirausahaan, kemudian kesehatan dan kebersihan makanan. Nah, di sini ada kewirausahaannya. Kemudian afektif, siswa memiliki sikap peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan. Ini banyak permasalahan di sekolah, terutama anak SD. Itu mereka jajan itu yang penting enak, tanpa memedulikan apakah ada nilai gizi dari jajan atau makanan yang dikonsumsi, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi anak juga belajar tanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu adalah psikomotor. Di sini siswa mampu merencanakan, merencanakan tadi nanti makanan atau jajanan apa yang
Kemudian mengevaluasi kegiatan usaha kecil-kecilan adik kelas. Jadi setelah mungkin terlaksana 1 bulan atau berapa, jadi nanti juga diadakan yang namanya evaluasi. Berikutnya adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, capaian yaitu meningkatnya kesadaran siswa akan pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat. Yang kedua adalah terbentuknya kebiasaan memilih makanan dan minuman yang sehat. Yang berikutnya adalah meningkatnya pengetahuan siswa tentang kebersihan makanan dan lingkungan. Jadi secara tidak langsung anak itu nanti juga mengetahui bagaimana memilih makanan sehat, apakah makanan yang dikonsumsi itu sehat atau tidak, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kantin. Kemudian meningkatnya keterampilan kewirausahaan karena ini juga ada kegiatan jual belinya, pasti nanti ada untungnya. Kemudian tersedianya lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung pembelajaran. Yang berikutnya meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang tersedia di kantin. Yang berikutnya terbentuknya budaya sekolah yang peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Jadi secara tidak langsung nanti akan muncul budaya di mana sekolah itu peduli terhadap kesehatan, baik kesehatan itu anak dan lingkungan. Kemudian terjalin kerjasama yang baik antara siswa dan orang tua. Nah, nanti ini diharapkan di dalam membuat atau mengolah itu kita libatkan anak, dan mungkin juga ada pendampingan dari orang tua. Nah, dari situ nanti terjalin kerjasama antara anak dengan orang tua. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dari program ini. Yang pertama itu adalah perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ini, yang pertama yang dilakukan adalah menjelaskan konsep kewirausahaan secara sederhana, menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang berikutnya adalah membahas tentang gizi seimbang dan makanan sehat. Kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil siswa, karena ini adalah kantin kelas, bukan kantin sekolah. Nanti yang terlibat itu adalah tiap-tiap kelas. Ini sementara untuk targetnya adalah kelas saya sendiri, yaitu kelas 4. Kemudian membahas bersama mengenai produk apa yang akan dijual, misalnya jajanan sehat, kemudian minuman di dalam kemasan. Kemudian membuat daftar bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian perkiraan biayanya berapa, kemudian target penjualannya. Dan yang terakhir adalah membuat jadwal tugas untuk setiap anggota kelompok. Yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, membantu siswa dalam menyiapkan bahan-bahan dan membuat produk yang akan dijual. Tapi di sini ada usulan siswa ingin menjual apa, siswa itu butuh referensi. Di sini guru juga bisa membantunya. Kemudian membimbing siswa dalam mengatur tampilan kantin kelas agar menarik. Yang terakhir adalah melatih siswa dalam melayani pembeli dan menghitung keuntungan. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Untuk tahap evaluasi di sini bersama-sama mengevaluasi hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh. Kemudian mengumpulkan data tentang perubahan perilaku siswa dari kegiatan kantin kelas tadi, yaitu tingkat kepuasan siswa, kemudian kondisi kantin itu bagaimana setelah program itu dilaksanakan, kemudian mendiskusikan kendala yang dihadapi dan mencari solusinya. Yang terakhir adalah memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil mencapai target. Kemudian hasil yang diharapkan dari program KMA tadi adalah yang pertama pada tingkat individu yaitu siswa, yaitu perubahan perilaku. Di sini siswa lebih memilih makanan dan minuman sehat, yaitu menggunakan
mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan minum-minuman yang manis, terutama teh nih. Kalau di sekolah saya itu banyak sekali jajanan minuman teh yang dijual. Nah, sebenarnya minuman teh itu ternyata itu kalau dikonsumsi setiap hari itu juga tidak baik bagi kesehatan, karena bisa membatasi untuk proses penyerapan gizi, seperti itu. Kemudian peningkatan pengetahuan. Di sini siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gizi seimbang dan pentingnya menjaga kebersihan makanan. Dan yang berikutnya adalah siswa mengembangkan keterampilan dalam memilih makanan sehat, membaca label makanan, dan mengelola keuangan kecil-kecilan. Kemudian di tingkat sekolah yang diharapkan adalah lingkungan sekolah yang lebih sehat. Nah, di sini kantin sekolah menjadi lebih bersih dan nyaman serta menyediakan pilihan makanan yang lebih sehat. Yang kedua adalah kerjasama yang lebih baik. Di sini nanti akan terjadi kerjasama baik antara sekolah, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Kemudian struktur program dan mitra. Target dan waktu pelaksanaan. Di sini targetnya adalah kelas 4, yaitu kelas saya. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya adalah setiap hari Jumat. Jadi hanya 1 minggu sekali. Kalau setiap hari ini mungkin kalau dilaksanakan itu siswa juga terlalu waktunya juga tidak ada untuk menyiapkannya. Kemudian yang terlibat di dalam proyek ini adalah jelas yang pertama adalah kepala sekolah. Di sini kepala sekolah memberikan dukungan dan arahan dalam pelaksanaan program. Kemudian yang kedua adalah guru. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan edukasi tentang gizi dan mengawasi pelaksanaan program. Dan yang ketiga adalah siswa. Di sini siswa memiliki peran yang aktif di dalam memilih makanan, kemudian menjaga kebersihan dan memberikan masukan terhadap program. Dan yang keempat itu adalah paguyuban wali murid atau orang tua murid. Di sini untuk wali murid itu memberikan dukungan dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program tadi, seperti memberikan informasi tentang gizi kepada anak di rumah atau berpartisipasi dalam rapat koordinasi. Yang berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya sekolah. Di sini untuk pemanfaatan sumber daya sekolah ada modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian modal fisik, itu ada lingkungan sekolah dan lingkungan rumah siswa sebagai persiapan dan pelaksanaan program. Kemudian modal budaya, yaitu adalah terciptanya atau nilai gotong royong, semangat kerjasama, dan saling membantu di dalam pelaksanaan program tersebut. Yang terakhir adalah modal finansial, yaitu sumbangan orang tua. Itu mungkin sumbangan secara sukarela dari orang tua untuk mendukung program, karena di dalam kegiatan ini butuh biaya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan. Kemungkinan tantangan yang pertama adalah perubahan perilaku. Di sini mengubah kebiasaan makan siswa dan guru menjadi sehat membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Tidak hanya siswa, mungkin guru itu juga pola makannya atau makanan yang dikonsumsi itu juga kurang sehat. Kemudian keterbatasan anggaran. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan. Yang keempat itu adalah kurangnya partisipasi. Kemudian tekanan dari lingkungan. Tekanan dari lingkungan di sini adalah mungkin lingkungan sekitar sekolah, seperti keberadaan warung atau toko yang menjual makanan tidak sehat itu dapat mempengaruhi makanan tidak sehat anak tersebut. Kemudian perubahan selera siswa. Di sini selera makan siswa itu dapat berubah seiring waktu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian menu secara berkala. Kemudian untuk evaluasi dari kegiatan, evaluasi ini saya bagi menjadi 3, yaitu evaluasi awal itu dilakukan sebelum program dimulai untuk mengetahui kondisi dasar. Kemudian evaluasi tengah program itu dilakukan pada pertengahan program untuk mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang ketiga adalah evaluasi akhir, itu dilakukan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan sekarang waktunya umpan balik dari kelas lain. Monggo memberikan umpan balik. Boleh. Ayo. Apa ya? Dari kami ya. Karena saya pengen untuk Pak Eko luar biasa untuk presentasinya, tampilannya juga luar biasa. Saya ingin bertanya, ini tadi yang sudah dijalankan di kelasnya Pak Eko gitu. Maksudnya untuk teorinya di kelasnya Pak Eko. Yang saya tanyakan, apakah kegiatan yang di kantin kelas ini tidak berbenturan dengan kantin sekolah, kayak misalkan di tempat saya ya, kalau ada yang jualan selain kantin sekolah itu apa ya, kayak ada rasa tidak suka dari kantin karena kita sekolahnya kecil, jadi kantinnya cuma satu, bukan kantin yang kayak tidak bersahabat begitu. Jika ada anak yang kreatif, misalkan dia mau membantu orang tuanya jualan gitu, dengan dia membawa dagangan ke kelas itu kayak ada rasa tidak suka gitu dari ibu kantin yang ada di sekolah. Apakah hal itu juga terjadi di tempatnya Pak Eko? Kalau iya, solusinya seperti apa? Nanti bisa saya apresiasi. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Ibrahim. Memang ini adalah salah satu tantangan tadi di dalam mengadakan kegiatan kantin sekolah. Ini adalah salah satunya mungkin adalah kantin yang sudah ada di sekolah tersebut. Mungkin merasa tersaingi atau mungkin jualannya tidak laku seperti itu. Nah, ini untuk mengatasi hal tersebut, ini untuk pelaksanaannya Bu tadi, pelaksanaannya itu tidak setiap hari, di sini hanya hari Jumat saja. Nah, mungkin untuk mengatasi hal tersebut, mungkin sudah bisa berkoordinasi dengan kantin sekolah. Nah, terus kemudian dari kan kita punya waktu itu 5 hari sekolah, nah, mungkin bisa kita memberi pemahaman kepada pihak kantin sekolah. Nah, ini anak-anak itu waktunya hanya 1 hari. Mungkin mereka itu takut jualannya itu tidak laku atau tidak ada siswa yang membeli di kantin sekolah tersebut. Mungkin ketika hari Jumat itu pihak kantin sekolah mungkin bisa mengurangi jualannya atau apa seperti itu. Itu untuk mengatasi hal tersebut. Sebenarnya banyak, tidak hanya kantin sekolah, dan hal seperti itu juga sering terjadi di lembaga saya itu. Yang jualan itu banyak, tidak hanya kantin sekolah saja, ada pedagang-pedagang dari luar itu juga banyak. Tetapi mereka istilahnya sudah memahami, mereka semuanya mencari nafkah, seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut itu, untuk kegiatan kantin kelas ini tidak setiap hari. Kalau setiap hari itu juga nanti kasihan siswanya, orang tuanya, menyiapkan jualannya setiap hari, kan juga butuh waktu juga di rumah, seperti itu. Oke, ada yang tambahan lain? Kelompok 100 berapa yang tengah? Ya, ada umpan baliknya. Monggo. 2 menit. Enggak, saya hanya semoga kita bisa ber-MOU gitu aja. Oh, gitu aja. Oke, alhamdulillah. 1 detik.
juga bisa ya, kita mendatangkan pihak puskesmas ya, terkait dengan nilai-nilai gizi yang ada pada makanan yang dibuat. Oke, terima kasih Bu untuk masukannya. Oke, tepuk tangan buat Pak Eko. Terima kasih. Nah, selanjutnya diteruskan oleh Bapak Wadi.